Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Kebaikan Inhil. Kali ini kembali membahas seputar P3K yang beberapa hari ini sudah dilakukan pengumuman khusus untuk P3K teknis. Secara resmi BKN mengumumkan sesuai dengan jadwal, yaitu tanggal 12 hingga tanggal 15. Antara rentetan tanggal itu dari tanggal 12 hingga tanggal 15. Walaupun maksudnya tidak sama satu hari, semua Pemda sudah mengumumkan karena tentu setiap daerah berbeda-beda. Nah, kita cek saja langsung Bapak Ibu, jika menggunakan laptop tinggal klik saja Google-nya. Pakai HP juga saya contohkan di daerah tempat saya mengabdi. Bapak Ibu bisa ketik BKP SDM, sekarang nama BKD-nya itu BKP SDM. Nah, ini saya sering memantau. Nah, ini kita klik saja. Ini sedang loading. Nah, ini dia. Jadi informasi di sini seputar semuanya, seputar P3K maupun CPNS. Nah, ini kita lihat. Nah, ini dia yang paling terbaru, yaitu ini pengumuman hasil seleksi, yaitu tanggal 13 Januari. Berarti satu hari setelah pengumuman itu. Nah, juga tenaga kesehatan, ini tenaga kesehatan juga mereka sudah melakukan tes kalau tidak salah saya. Jadi tenaga kesehatan agak berbeda, mereka terlebih dulu. Nah, ini kita klik, Bapak Ibu bisa menyesuaikan berasal dari mana, bisa cari BKP SDM tempat atau daerah Bapak Ibu. Jadi BKP SDM itu sepengetahuan saya ada di kabupaten, kota, dan provinsi, karena mereka yang memiliki pegawai. Nah, di sini hasilnya nih, saya coba klik. Nah, ini langsung ke PDF-nya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Gubernur Kepulauan Riau, nah ini pengumuman tahun 2023 tentang P3K teknis, tentu tahun anggarannya 2022. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini ada hal penting yang sering Bapak Ibu pertanyakan, dan juga sebenarnya sudah lama, namun di sini dipertegas lagi. Nah, kita cari yang mana yang saya maksud. Kita pantau. Nah, ini dia. Nomor 4 ini Bapak Ibu, panitia pelaksana seleksi penerimaan CASN, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar. Nah, ini kan beberapa video saya bahas. Jadi Bapak Ibu, suatu kesalahan yang kita lakukan itu sebenarnya sanggah itu tidak berlaku. Sanggah itu berlaku hanya jika yang melakukan itu adalah panitia seleksi. Contohnya, diminta di situ mengupload ijazah asli, di scan, di PDF-kan, diupload di sistem SSC ASN yang BKN sediakan di website ini. Setelah itu kita mengupload sesuai permintaan. Hanya saja karena mungkin sekarang sudah teknologi canggih, kita tidak men-scan namun memfoto atau men-scan misalnya menggunakan aplikasi. Ternyata ada sedikit bagian yang terpotong atau misalnya tidak jelas. Itu pernah saya alami. Nah, namun panitia tidak meloloskan karena meragukan misalnya keabsahan dokumen, dalam hal ini ijazah misalnya, ijazah kita atau Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita lakukan sanggah karena itu kesalahannya bukan yang kita lakukan. Maksudnya sesuai yang diminta oleh panitia, hanya saja bedanya kita tidak dokumen kita itu sudah asli namun ada bagian yang terpotong, misalnya seperti itu. Nah, namun jika kita misalnya mengupload hasil dari legalisir, itu sudah jelas kesalahan mutlak kita. Namun itu yang dimaksud dengan kesalahan yang dibuat berasal dari pelamar itu, sanggahnya itu tidak di
tidak diterima, kurang lebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan sedikit Bapak Ibu bisa mengingat kembali atau terpahamkan dalam hal itu. Yang berikutnya kita cek yang lolos seleksi administrasi dan juga berapa jumlahnya. Nah, ini dia Bapak Ibu lampirannya, nama-nama dan jabatannya. Nah, ini. Sini hasil seleksi administrasi penerimaan P3K tenaga teknis lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Nah, jadi ini tahun anggarannya Bapak Ibu. Namun tahun seleksinya hingga tahun 2023 Januari. Nah, di sini yang ada 4 kolom utama selain dari nomor urut. Ada nomor registrasi, nama, formasi jabatan, dan unit kerjanya. Di sini rata-rata di sini instansi. Di sini badan, ini kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan, kepala bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Berarti ini kantornya, singkatannya panjang. Nah, ini badan kantor Kominfo. Nah, ini komunikasi dan informasi, ini lebih sering disingkat Kominfo. Ini hubungan masyarakat, peranata hubungan masyarakat. Jadi kita cek berapa yang lulus atau lolos administrasi tenaga teknis di Provinsi Kepulauan Riau. Kalau tidak salah saya itu tidak sampai 300. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, hanya saja sini memang ijazahnya tidak disebutkan lagi. Kita cek berapa. Nah, terlewat. Nah, ini dia Bapak Ibu. 250 kurang 1 orang. Hanya ini yang lulus seleksi administrasi P3K Provinsi Kepulauan Riau, 249 orang. Nah, ini dengan berbagai macam latar belakang pendidikan. Saya tidak membahas formasi teknis di provinsi ini. Apakah ada formasi untuk SMA atau SLTA? Saya tidak membahas, memang tidak saya cari. Nah, jadi hanya 249 Bapak Ibu. Namun saya yakin Bapak Ibu pasti paham dan mengerti dan percaya, walaupun saya tidak bisa menunjukkan datanya. Selevel Provinsi Kepulauan Riau itu hanya yang lulus seleksi administrasi hanya 249. Ini rata-rata tentu adalah honorer. Nah, ataupun mungkin di luar itu. Nah, intinya dari jumlah ini berarti ada syarat khusus. Nah, karena tidak saya bahas, tidak bisa saya uraikan apa saja syarat khusus yang dimaksud. Nah, namun kita semua memahami seperti juga di tenaga guru, yaitu salah satunya adalah terdaftar di Dapodik. Nah, terus lagi jika di bawah 3 tahun itu masuk kategori umum. Jika di atas 3 tahun maka dia prioritas 3 atau kategori 3. Nah, guru swasta karena dia terdaftar juga masuk, bisa. Nah, untuk di teknis sepertinya karena ini terlalu sedikit, berarti ada syarat-syarat khusus untuk mendaftar di di Provinsi Kepulauan Riau ini. Seperti di Kemenak misalnya, yang masuk dalam tenaga teknis itu minimal honornya itu 2 tahun. Nah, itu salah satunya. Nah, belum lagi kesesuaian ijazah. Ya betul, teman saya ada di Dinas Tenaga Kerja, bagian hubungan kerja. Nah, beliau itu sarjananya SPDI. Jadi itu sulit. Jika di Kemenak itu disampaikan, itu
itu tidak bisa karena harus sesuai dengan ijazah dan jabatan yang dilamar. Maksudnya, walaupun dia mengerti tentang peranata hubungan masyarakat, itu jurusan SPD itu tidak bisa. Itu contohnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek di BKP SDM Bapak Ibu di daerah Bapak Ibu masing-masing, kabupaten kota ataupun provinsi, untuk melihat hasil seleksi administrasi. Dengan lulusnya seleksi administrasi ini tentu berhak untuk mengikuti tes. Nah, di sini disampaikan di bagian akhir. Nah, ini bagi pelamar pemerintah, bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi. Jadi yang lolos atau lulus seleksi administrasi itu sudah berhak mengikuti tes. Nah, jadi setidaknya kan tidak kalah sebelum perang. Nah, setidaknya ada kesempatan untuk tes. Soal lulus atau tidak, setidaknya ada kepuasan diri sendiri untuk mengikuti tes dan bersaing secara sehat tentunya. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.